Suhan berbalik untuk melihatnya dengan diam. Namun, dingin di matanya hampir dapat membekukan Hao-Ren menjadi patung es. 24. Dia menatapnya selama beberapa detik sebelum Suhan memberitahukan umurnya. Hao-Ren menghela nafas dalam. Aku pikir kau berumur beberapa ratus tahun. Gumamnya. Dia hanya mengeluarkan isi pikirannya dan tidak memikirkannya dengan baik-baik. Suhan mampu meningkatkan levelnya dari level Kan ke level Qian dalam 20 tahun, dan Suhan adalah apa yang disebut Sao Hongyu sebagai master level surgawi. Ini menunjukkan betapa berbakatnya dia. Sebagai contoh, Lukin berusaha sekuat tenaga dan hanya mampu mencapai level Kun setelah bekerja mencapai level itu selama beberapa ratus tahun. Baginya, level Kun adalah level tertinggi yang bisa dia impikan dalam hidup ini. Perbedaan kekuatan di antara mereka tidak hanya 1 atau 2 kali lipat. Suhan memutar matanya. Meskipun hatinya setenang kolam air, dia masih seorang wanita, dan setiap wanita peduli tentang usianya. Baik, pertanyaan lain apa yang kau punya? Suhan bertanya pada Hao-Ren dengan suara yang dingin. Sesungguhnya, Hao-Ren ingin menanyakan ukuran tubuhnya untuk You Liren. Tetapi dia hanya bisa bertanya-tanya dalam diam untuk menghindari dipukul olehnya. Dia tidak akan pernah menanyakan hal itu dengan keras. Oh, apakah ada tempat-tempat tenang di sekolah di mana aku dapat berkonsentrasi melakukan kultivasi? Tiba-tiba Hao-Ren teringat dan bertanya. Terakhir kali, dia diganggu oleh Zhao Jiai pada saat dia baru saja akan mendapatkan sebuah terobosan saat dia melakukan kultivasi di balkon. Hal itu membuatnya murung selama beberapa hari. Tempat yang tenang. Suhan berpikir mengenai hal itu dan berkata, kamu sebaiknya menemui Luking dan meminta sebuah kantor kosong untuk melakukan kultivasi. Itu sedikit dramatis. Hao-Ren ragu-ragu. Memiliki sebuah kantor yang terpisah sebagai seorang mahasiswa biasa akan segera diketahui oleh siswa yang lain. Siapa yang tahu gangguan seperti apa yang akan disebabkan olehnya? Itu masalahmu di mana sebaiknya kau melakukan kultivasi. Aku tidak ada urusannya dengan itu. Suhan berkata dengan dingin seolah-olah pertanyaan Hao-Ren mengenai umurnya mengganggunya. Atau, Hao-Ren bertanya dengan hati-hati, bisakah aku meminjam kantormu? Kau meminta 1 yard setelah mengambil 1 inci, 1 peribahasa yang berarti sudah diberi sedikit, mau meminta yang lebih banyak lagi, ya. Suhan menaikkan alis matanya. Hao-Ren tertawa dengan canggung dan menjelaskan, aku hanya berpikir akan menyenangkan bisa bertanya padamu jika aku mendapat masalah. Dia menyadari Suhan tetap menawan meskipun dia marah padanya. Sangat aneh, Suhan yang selalu tenang, dapat marah kepadanya. Usulannya yang hati-hatilah yang mengganggunya. Dia pasti telah menyentuh titik sensitif, penjaga kekaisaran, ini. Suhan mempertimbangkannya sambil menatap Hao-Ren, kau benar. Zhao Guang sibuk dengan pekerjaan, dan Luking dikerumuni masalah-masalah yang sepele, jadi mereka tidak punya waktu membimbingmu. Bagaimana kalau kau menemuiku di kantorku jam 4 pukul 6 sore, Senin sampai Jumat? Tetapi jangan menggangguku di waktu lainnya. Hao-Ren merasa gembira mendapatkan izin dari Suhan. Tidak hanya dia mendapat kesempatan menghabiskan waktu dengan seorang wanita cantik, tetapi kesempatannya untuk bertahan hidup meningkat.
Lagi pula dia adalah orang terkuat selain paman ketiga Zhao Yanzi yang pernah dia temui. Inilah mengapa dia mencoba keberuntungannya dengan Suhan pada saat dia datang menemuinya hari ini. Suhan sebenarnya memiliki alasan sendiri untuk keputusan ini. Secara alamiah dia adalah maniak kultivasi, dan yang paling dia benci adalah diganggu saat melakukan kultivasi. Namun dia ingin mengembalikan kebaikan Lautan Timur yang merawatnya hingga dewasa. Yang paling utama, dia menemukan Hao-Ren seorang pekerja keras, jadi dia tidak keberatan memberikan beberapa instruksi padanya. Jika bukan karena alasan-alasan itu, dia akan menghancurkan siapapun yang meminta hal itu. Aku akan kembali jika kau tidak memiliki pertanyaan lagi, dia berkata dengan ringan. Hao-Ren melihat ke atas ke arah jam besar yang tergantung di bangunan perpustakaan dan sadar saat itu sudah jam 4:30. Artinya dia telah berjalan dengan Suhan selama setengah jam terakhir. Tidak ada seorang pria pun di sekolah yang mendapatkan kesempatan untuk menghabiskan bahkan 1 menit dengannya. Tetapi Hao-Ren berjalan-jalan dan bercakap-cakap dengannya selama 30 menit. Ini akan menyebabkan para pria akan membunuhnya dengan kecemburuan jika mereka mengetahuinya. Bahkan bagi Yoliren dan teman-temannya, hal ini akan menjadi pengalaman yang mewah bisa berjalan setengah jam dengan Suhan. Mereka belum pernah melihat atau mendengar sesuatu seperti itu. Baik, aku akan datang menemuimu jam 4 setiap hari kerja sepanjang aku tidak memiliki perkuliahan. Hao-Ren berkata. Suhan mengangguk dan cepat-cepat berjalan ke kantornya. Oh, tunggu sebentar. Hao-Ren tiba-tiba teringat sesuatu dan memanggil. Suhan berhenti dan berbalik. Melihat ini, Yoliren hampir ingin berlari ke sana dan mencekik Hao-Ren. Selain berjalan-jalan, Hao-Ren bahkan dapat memanggilnya untuk berhenti. Dia berpikir, banyak orang melihatku berjalan denganmu di kampus hari ini. Bagaimana aku menjelaskan hal ini pada mereka? Dia bertanya. Katakan saja aku kakak perempuanmu, kata Suhan setelah berpikir sebentar. Kemudian dia segera pergi. Hao-Ren merasa lega saat melihatnya pergi. Memiliki sebuah jawaban yang telah Suhan setujui akan lebih mudah daripada membuat sebuah kebohongan sendiri, terutama jika hal itu akan membuatnya marah di masa depan. Faktanya adalah wanita yang terlihat dingin dan lemah ini dapat menghabisi Hao-Ren dengan 1 jari. Saat dia berbalik dan bersiap untuk interogasi yang akan datang dari teman-teman sekelasnya, seberkas warna merah terang memasuki pandangannya. Hao-Ren menatapnya dan melihat sebuah Ferrari merah dikemudikan menuju kampus. Meskipun tidak cepat, warna yang seperti api masih menarik seberkas sinar merah di belakangnya. Aku mungkin sudah melihat mobil itu pagi ini. Hao-Ren teringat. Suhan, yang hampir mencapai kantornya, juga melambatkan langkahnya melihat mobil itu. Ferrari merah itu perlahan-lahan mendekati Suhan dan berhenti tepat di hadapannya. Wanita cantik di dalam mobil melepaskan kacamata hitamnya dan menampilkan senyuman yang menawan. Lama sekali tidak bertemu. Siapa lagi kalau bukan Zhao Hongyu? Zhao Jiai dan teman-temannya baru saja hendak menginterogasi Hao-Ren. Namun, Ferrari dan wanita cantik itu membuat mereka berdiam diri di tempat mereka berada seolah-olah mereka di bawah pengaruh guna-guna. Hongyu, mengapa kau ada di sini? Suhan bertanya dengan ringan seolah-olah dia tidak terkejut sama sekali Hongyu ada di sini.
Hao-Ren memikirkan tentang hal itu dan menyadari Su-Han mungkin sudah merasakan Zhao Hongyu mendekati dari beberapa kilometer jauhnya dengan level kekuatannya. Tidak banyak yang dapat dilakukan di kantor, jadi aku pulang lebih awal dan datang ke sini untuk bertemu denganmu. Zhao Hongyu keluar dari mobil dan berjalan ke arah Su-Han sambil berkata dengan lembut. Para pria terkejut melihat seorang wanita yang elegan keluar dari mobil. Jelas sekali, dia adalah seorang wanita kantoran tingkat atas dengan sifat yang baik. Kau ingin membicarakan soal Hao-Ren, benar? Su-Han berbalik dan melihat Hao-Ren, yang berada tidak jauh. Sambil berkata pada Zhao Hongyu, aku tidak akan menimbulkan masalah baginya bulan ini. Jadi kau tidak perlu khawatir tentang hal itu. Perilaku Su-Han yang dingin mendorong orang menjauh. Karena statusnya yang tinggi, Zhao Hongyu harus menunjukkan rasa hormat, tetapi dia tidak akan memohon apapun padanya. Setelah mendengar jawaban yang jelas dari Su-Han, dia mengangguk dan berkata pada Hao-Ren, Ren, kau tidak ada kelas sore ini, bukan? Hao-Ren mengangguk. Jadi pulanglah ke rumah bersamaku. Kita dapat berbelanja dalam perjalanan pulang. Zhao Hongyu melambai padanya dan memintanya untuk masuk ke dalam mobil. Hao-Ren duduk dalam Ferrari seharga $1 juta. Ketika mereka pergi menjauh, Zhao Jiai dan teman-temannya tertegun dengan rahang mereka jatuh ke tanah di belakang mereka. Ferrari itu melaju dengan mulus keluar dari kampus dan memasuki jalan di luar. Hari itu tidak terlalu panas karena kemarin malam hujan, jadi cuacanya cukup berangin dan menyenangkan. Ferrari yang Zhao Hongyu kemudikan adalah mobil terbuka 2 pintu. Sosoknya yang menawan dan pakaiannya yang penuh gaya menarik banyak perhatian pejalan kaki sementara mereka menunggu lampu merah meskipun dia memakai kacamata hitam. Sebaliknya, Hao-Ren berbusana sangat santai, dan pakaiannya tidak benar-benar sesuai dengan pemandangan ini. Ren, saat ini masih sore. Bagaimana kalau aku membawamu ke pusat pembelanjaan dan membeli beberapa baju untukmu? Zhao Hongyu memalingkan kepalanya dan bertanya pada Hao-Ren. Tidak terima kasih. Aku merasa nyaman dengan apa yang aku kenakan sekarang. Hao-Ren menjawab sambil menyentuh bajunya. Dia mendapatkan sebagian besar bajunya dari kios-kios tekstil kecil di sekitar universitasnya. Pakaian-pakaian yang ada di sana pada umumnya tidak bermerek, dan ada perbedaan harga yang sangat besar antara yang dijual di sana dengan yang dijual di pusat pembelanjaan. Akan tetapi, Hao-Ren tidak terlalu peduli mengenai hal itu selama pakaian tersebut nyaman untuk dikenakan. Tidak mengganggunya jika beberapa pakaiannya sudah usang. Zhao Hongyu tidak ingin memaksa Hao-Ren. Tiba-tiba dia tersenyum dan berkata, apakah Su-Han memberimu kalung? Kelihatannya dia sudah menerimamu. Mobil terbuka 2 pintu itu melesat pergi segera setelah lampu hijau menyala. Kemampuan mengemudinya kelihatannya sangat baik bagi Hao-Ren. Ferrari merah itu dengan mulus bergerak maju mundur di antara arus lalu lintas di jalan yang luas. Sulit untuk tahu bahwa Zhao Hongyu yang begitu lembut dan baik, bisa menjadi agresif saat mengemudi. Hao-Ren berpikir saat dia dengan diam-diam menatap sisi wajahnya yang tenang dan anggun. Namun demikian, saat mesin kuat Ferrari itu meraung, hal itu juga menarik banyak siulan dari beberapa pria mata keranjang yang berada dalam mobil mewah mereka. Jika Hao-Ren tidak duduk di sebelahnya, pria-pria itu mungkin akan mendekat dan menggoda. Namun,
Jika Zhao Hongyu sedikit menaikkan kecepatan, pria-pria itu tidak akan mampu mengejar. Mobil itu dikemudikan menuju suatu tempat dekat rumah Zhao Hongyu, dan mereka parkir di depan pasar bahan makanan lokal. Zhao Hongyu mengeluarkan sebuah keranjang dari bagian sudut mobil seperti dia melakukan trik sulap saat dia keluar dari mobil dan Hao Ren keluar bersamanya. Zhao Hongyu mengambil kunci mobilnya dan mengunci mobil itu dengan 2 bit, dan kemudian dia membayar 5 yuan pada seorang bapak tua untuk parkir. Mari, Zhao Hongyu berkata dengan lembut pada Hao Ren dan berjalan menuju pasar bahan makanan yang redup dengan membawa keranjang. Saat mereka berjalan masuk, ada beberapa anak muda yang penasaran dan pria-pria setengah baya yang tercengang melihat mobil $1 juta. Itu bisa diperkirakan karena mereka hanya bisa melihat sebuah Ferrari di majalah atau di TV. Mengendarai sebuah Ferrari berbelanja bahan makanan, hidup yang seperti apa ini? Hao Ren terdiam sambil mengikuti Zhao Hongyu masuk ke dalam. Nona, kau kemari untuk berbelanja bahan makanan lagi. Saat Zhao Hongyu berjalan masuk, beberapa petani dan tukang daging menyapanya dari kios-kios mereka. Zhao Hongyu tersenyum pada mereka sambil membawa keranjang itu dan berjalan menuju kios sayuran yang terdekat. Paman Liu, bagaimana sayurannya hari ini? Segar. Benar-benar segar. Aku baru saja menggalinya dari ladang siang ini, janji lelaki 50 tahunan dengan rambut acak-acakan itu pada Zhao Hongyu sambil menepuk dadanya. Bagus, ambilkan 2 kentang dan 3 tomat bagiku. Aku akan membuat sup saat tiba di rumah, Zhao Hongyu berkata dengan tersenyum. Baik, aku akan memilihkan yang terbaik untukmu. Pemilik kios tertawa dengan senang. Dia kemudian memilih beberapa kentang dan tomat dan menimbangnya. Totalnya 5 yuan dan 30 sen. Berikan saja 5 yuan, dia berkata. Aku tidak bisa melakukan itu. Zhao Hongyu mengeluarkan dompetnya dari mantelnya yang bergaya, seperti dia sedang melakukan trik sulap lagi. Dia mengambil selembar uang kertas 5 yuan dan mencari 30 sen dan meletakkannya di timbangan digital. Kembali lagi lain kali, pria itu berkata dengan keras pada Zhao Hongyu dengan nada gembira setelah menutup kesepakatan kecil. Baik, baik. Zhao Hongyu juga menjawab dengan gembira. Dia kemudian berjalan ke kios yang lain. Nenek San, bagaimana buahnya hari ini? Tanyanya. Ceri-ceri itu baru datang hari ini. Mereka lezat, kata sang nenek dengan kerutan di seluruh wajahnya pada Zhao Hongyu. Hehe, jadi bolehkan aku mengambil 1 kilogram? Zhao Hongyu mengambil sebuah tas dan meletakkan ceri-ceri itu ke dalamnya. Dia berbalik dan bertanya pada Hao Ren, buah apa yang kau sukai? Apa yang kau inginkan untuk makan malam? Tidak masalah, Bibi. Terserah kau saja, kata Hao Ren malu-malu. Siapa ini? Aku belum pernah bertemu dengannya. Nenek di kios buah bertanya sambil menimbang ceri-ceri itu. Keponakan jauhku, Zhao Hongyu menjawab. Ah, anak muda, kau terlihat cukup tampan, si nenek berkata setelah mengamati Hao Ren. Itu pertama kalinya Hao Ren mendengar seseorang menyebutnya tampan, dan dia tidak tahu bagaimana perasaannya. Setelah membeli buah, Zhao Hongyu kemudian membawa Hao Ren untuk membeli lebih banyak daging, tepung dan sayur-sayuran yang lain. Setiap pemilik kios menyapa Zhao Hongyu dengan penuh semangat dan Zhao Hongyu berbincang-bincang dengan mereka sambil berbelanja. Semenjak dia kecil,
Hao-ren hanya pernah ke pasar bahan pangan beberapa kali dengan neneknya, dan dia hampir tidak pernah ke sana lagi setelah dia besar. Berbelanja bahan makanan dengan Zhao Hongyu dan mendengarnya berbincang-bincang dengan para petani tiba-tiba terlihat ramah baginya. Siapa yang bisa tahu bahwa wanita cantik ini berkendara ke sini dengan menggunakan Ferrari? Setelah mendapatkan semua yang mereka butuhkan setelah berkeliling, keranjang itu menjadi semakin berat dan makin berat, sehingga Hao-ren menawarkan untuk membawanya. Mereka berjalan keluar pasar bahan makanan dan melihat beberapa anak-anak bermain di sekitar Ferrari yang mewah. Beberapa menjadi sangat nakal sehingga mereka bahkan berusaha memanjat ke dalam mobil terbuka dengan 2 pintu itu. Si bapak tua yang mengatur lapangan parkir bahkan tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikan mereka. Zhao Hongyu sama sekali tidak marah. Dia hanya berjalan ke sana dan membuka pintu setelah membuka kunci mobil, dan anak-anak itu bubar segera setelah melihat pemiliknya kembali. Zhao Hongyu tersenyum dengan pasrah. Dia duduk di mobil dan melambai pada Hao-ren. Masuklah ke dalam mobil. Hao-ren masuk ke dalam mobil dengan keranjang itu dan Zhao Hongyu menunjukkan tempat di bagian belakang mobil dan berkata, "Letakkan saja di belakang." Air menetes dari keranjang yang penuh dengan sayur-sayuran dan daging, dan Hao-ren mengikuti petunjuknya dan meletakkan keranjang itu ke dalam tempat ban yang dibakar dari bahan porselen yang dilukis yang terletak di bagian belakang mobil Ferrari mewah seharga jutaan dolar. Siapapun yang menyaksikan ini kemungkinan akan menangis. Zhao Hongyu menyalakan mobil itu, mengemudikannya keluar dari tempat parkir dan dengan mulus bergabung dengan arus lalu lintas di jalan. Hao-ren duduk di kursi penumpang dan diam-diam mengamati semua yang Zhao Hongyu lakukan. Zhao Hongyu tidak saja seorang perancang yang terkenal, istri yang saleh, ibu dari Zhao Yanzi dan juga Ratu Naga. Dia telah dengan sempurna berganti peran antara semua peran itu dan telah berusaha sebaik mungkin untuk melakukan semuanya sebaik mungkin. Menatap Zhao Hongyu yang begitu dekat dengannya, Hao-ren tiba-tiba memiliki kekaguman yang mendalam terhadap ibu muda ini.